Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mohon untuk yang masih bermain HP, tolong letakkan HP-nya dan fokus mendengarkan khutbah karena khutbah kita tidak lama. Jadi tolong kalau Jumatan di dalam masjid jangan main HP lagi. Judul khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah cara mencegah sengketa waris. Aturan tentang waris itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah bunyikan secara langsung di dalam Al-Qur'an. Dan ajaran Islam yang diambil alih secara langsung oleh Allah, penjelasannya secara detail, yaitu adalah aturan waris. Urusan sholat, urusan zakat, urusan puasa, urusan haji, urusan umroh, itu perincian detail Allah percayakan kepada Rasul untuk memaparkannya kepada umat. Tapi urusan waris itu diambil alih langsung oleh Allah. Kata para ulama, ini artinya urusan waris adalah perkara yang penting. Kalau itu bukan sesuatu yang penting, nggak mungkin Allah turun tangan langsung menghandle masalah waris. Kemudian, kalau kita bicara waris, apa yang diatur oleh Allah? Jawabannya ada dua. Dua hal ini diambil alih langsung oleh Allah. Yang pertama adalah siapa, dan yang kedua adalah berapa. Sehingga kalau kita bicara aturan waris, dua perkara ini sudah diatur oleh Allah. Siapa yang berhak mendapatkan, dan kemudian yang kedua adalah berapa bagian dari orang yang berhak tersebut. Sehingga sebenarnya urusan kaum muslimin ketika ada yang wafat, tidak usah ribet, tidak usah bingung, karena dua hal ini sudah selesai diatur oleh Allah. Siapa yang berhak dan kemudian berapa bagiannya. Tapi kenapa di masyarakat urusan waris itu jadi ribet dan jadi susah? Jawabannya yang pertama, karena memang ada orang-orang yang tidak mau diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sudah turunkan wahyu, kemudian dia lebih mendahulukan logika. Allah sudah turunkan wahyu tapi dia lebih mengedepankan rasa. Makanya kita akan temukan di masyarakat ketika Allah sudah kasih aturan, yang terjadi apa? Dia bilang rasanya nggak masuk, atau dia bilang ini nggak cocok. Maka berarti aturan waris menjadi tidak berguna dan pembagian waris jadi susah gara-gara memang tidak mau diatur oleh Allah. Ada yang kedua, kenapa jadi susah? Karena memang tidak tahu dan bahkan tidak pernah mempelajari aturan waris. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada topik khutbah kita, bagaimana caranya untuk kita yang saat ini usianya sudah 40 tahun, usianya sudah 50 tahun, usianya sudah 60 tahun, atau mungkin ada yang di atas 60. Apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya sengketa waris ketika kita meninggal dunia? Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah memperjelas kepemilikan. Karena banyak kasus di lapangan ahli waris ribut gara-gara
status kepemilikan harta dari yang wafat tidak jelas. Sehingga kalau kita beli tanah, kemudian tanah itu menggunakan nama keluarga, maka pastikan bahwa kita hanya pinjam nama dan itu bukan milik si keluarga. Atau kita memiliki aset di tempat-tempat lain, itu tolong keluarga dikasih tahu. Atau ada aset yang sebenarnya bukan milik kita, tapi dipinjam menggunakan nama kita, pastikan keluarga juga tahu. Atau nanti ada aset yang dibeli secara kongsi dengan pasangan. Misal ada rumah, harga 500 juta. Berapa pakai uang kita? Berapa pakai uang pasangan? Ini tolong di-clearkan saat kita masih hidup. Supaya nanti ketika kita meninggal, yang mau dibagi sudah jelas. Jangan sampai nanti kita wafat, status kepemilikan harta belum jelas, berarti kita meninggalkan potensi konflik kepada ahli waris. Jadi itu yang pertama, tolong diperjelas mumpung masih hidup. Dan kalau kita sudah wafat, kita tidak bisa lagi dihubungi oleh ahli waris. Kemudian yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya sengketa waris, yaitu adalah memperjelas akad, memperjelas transaksi, dan pastikan ada bukti. Misalkan ketika kita memiliki usaha, lalu anak terlibat, ketika kita memiliki usaha, pasangan terlibat, maka keterlibatan mereka di dalam usaha kita itu sebagai apa? Apakah mereka kerjanya gratisan, atau mereka bekerja dengan gaji bulanan, atau mereka mendapatkan bagi hasil, atau mereka memiliki porsi saham pada usaha tersebut? Kalau tidak ada kejelasan, maka besok kita wafat, anak ribut. Dan terjadi perbedaan pandangan antara bapaknya dengan anaknya. Atau misalkan ketika kita menggunakan uang pasangan, atau misalkan ketika kita terlibat dengan utang piutang, termasuk kita membelikan aset untuk ayah, untuk ibu, diperjelas statusnya mereka kita pinjami atau memang itu menjadi milik mereka. Sehingga akad-akad itu harus di-clearkan, termasuk kalau kita mau wakaf dan yang lainnya. Dan kemudian yang ketiga yang kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya sengketa waris mumpung kita masih hidup, yaitu adalah perjelas nasab. Kalau kita punya anak adopsi, kasih tahu, kamu bukan anak kandung saya dan kamu saya adopsi. Kasih tahu siapa nasab aslinya. Karena kalau kita tidak kasih tahu, anak tadi ketika kita wafat, dia berpikir saya anak kandung dari yang wafat. Berarti saya berhak dapat waris. Padahal dia tidak ada hubungan nasab dengan kita. Berarti dia bukan ahli waris. Meskipun di KK itu sudah ditulis kamu anak kandung. Perubahan status di kartu keluarga itu tidak pernah akan bisa mengubah status nasab sama sekali. Jadi kalau yang punya anak adopsi, punya anak angkat, kasih tahu. Atau nanti ada anaknya yang berbeda agama, atau nanti ada anak yang mohon maaf itu hamil di luar nikah, kasih tahu bahwa mereka itu tidak sambung nasabnya ke kita. Jadi disampaikan. Ini fungsi dari memperjelas nasab. Jangan sampai kita wafat, ada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak dapat waris, tapi karena ketidaktahuan dia nuntut. Atau nanti ada harta waris dikuasai oleh anak angkat, gara-gara bapaknya nggak kasih tahu. Itu adalah 3 hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa ikhtiarkan dalam rangka mencegah sengketa waris. Dan jangan dibiarkan, karena kalau ada bibit-bibit konflik, dibiarkan dia tidak akan hilang dan tidak padam dengan sendirinya. Semoga ketika kita wafat, keluarga kita tidak sengketa dan tidak rebutan warisan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir konflik waris di keluarga? Jawabannya adalah edukasi diri kita dengan fikih waris. Kalau kita sebagai suami, kita sebagai ayah tidak pernah belajar fikih waris, tidak paham sama sekali apa itu fikih waris, nggak ngerti
aturan fikih waris, maka secara logika tidak mungkin kita bisa mengedukasi keluarga. Itu suatu kepastian. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak miliki, termasuk diantaranya ilmu. Ketika ayah, ketika suami tidak paham fikih waris, yang terjadi dia tidak mungkin bisa edukasi keluarganya. Sehingga edukasilah diri kita agar niat-niat baik kita mencegah konflik, mencegah sengketa itu juga diwujudkan dengan cara-cara yang baik. Karena di luar sana ada orang tua, ada suami, ada ayah, niatnya baik supaya anaknya besok tidak ribut, supaya keluarganya tidak konflik. Tapi karena niat baik tadi tidak dikawal dengan ilmu, akhirnya tindakan yang dilakukan justru memicu sengketa dan konflik. Kemudian apakah kalau kita wafat kita kebagian dosanya? Jawabannya tergantung. Kalau 3 hal tadi, 4 hal tadi tidak kita lakukan, padahal kita sudah tahu, maka iya kita berdosa. Kita sengaja menunda-nunda, tidak memperjelas kepemilikan, kita sengaja tidak memperjelas akad kesepakatan yang terjadi dengan keluarga, yang terjadi dengan anak, yang terjadi dengan pasangan atau dengan pihak lain, dan kita sengaja tidak memperjelas nasab, maka itu akan menjadi beban pemberat kita di yaumil qiyamah. Sehingga mari kita upayakan mumpung masih hidup, diklirkan permasalahan-masalahan, semoga ketika kita wafat tidak ada sengketa. Dan ingat, bicara waris itu bukan tabu, bukan pantang, dan tidak haram. Buktinya Allah bicara waris di dalam Al-Quran, dan Allah masukkan di dalam ayat tentang aturan waris. Sehingga itu bukan perkara tabu, dan tidak ada hubungannya dengan berharap orang tua cepat mati, tidak ada hubungannya dengan kita itu pemalas, tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mungkin dianggap pantang oleh masyarakat. Kita berdoa kepada Allah semoga keluarga kita dijauhkan dari harta haram, entah itu karena waris atau yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.